warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sundari Setiopalupi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan konsumen. Di sini saya mengambil judul terkait perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal. Ada 3 poin penting yang ada dalam presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama deskripsi kasus, yang kedua analisis kasus, dan yang ketiga ada solusi dari kasus tersebut. Nah, memasuki poin yang pertama. Seiring berkembangnya zaman, dunia kecantikan juga berkembang pesat. Maraknya kosmetik yang beredar di masyarakat semakin sulit menemukan dan membedakan mana kosmetik legal dan ilegal. Di sisi lain, informasi mengenai kosmetik tidak bertambah dari masa ke masa. Sekalipun ada, keterangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Sebagai upaya untuk menghindari efek negatif yang merugikan masyarakat pengguna kosmetik yang mengandung bahan kimia atau ilegal, maka diperlukan adanya perlindungan konsumen. Nah, di sini ada contoh kasus kosmetik ilegal yang berhasil ditangkap oleh pihak berwajib adalah Polda Jatim sita kosmetik ilegal tanpa izin edar dan mengandung merkuri serta hidrokuinon. Polda Jatim berhasil menangkap kasus dugaan tindak pidana kesehatan dan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. PT Glad Skincare atau KLT yang beroperasi di Surabaya mengedarkan barang ilegal yang mengandung merkuri dan hidrokuinon yang melebihi batas takaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memasuki poin yang kedua, yaitu analisis kasus. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya atau kimia yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Berikut analisis kasus berdasarkan pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, pelaku usaha dijerat dengan pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 dan juga pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tentunya pelaku melanggar Undang-Undang Kesehatan karena telah mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Takaran yang digunakan pun tidak sesuai dengan yang pemerintah tetapkan. Mereka melebihkan takaran dan dosis sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik konsumen. Dari semua barang bukti yang telah disita oleh pemerintah atau pihak berwajib dan dikirim ke laboratorium, hasil produk KLT positif mengandung merkuri dan hidrokuinon, tutur Kompol Suryono. Kandungan merkuri memang memberikan efek putih pada wajah. Namun penggunaan dalam jangka panjang akan mengakibatkan kanker kulit. Untuk hidrokuinon sendiri, manfaatnya atau efek sampingnya yaitu menghaluskan kulit, sehingga jika digunakan dalam dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama akan mengikis lapisan kulit yang bisa berakibat menipisnya lapisan kulit wajah. Yang kedua, selain itu pelaku juga berbenturan dengan UU PK Pasal 4.a yang berbunyi konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jelas sudah, penggunaan merkuri dan hidrokuinon yang melebihi batas takaran tentunya akan berakibat fatal pada kesehatan konsumen. Walaupun tidak berdampak langsung, namun jika digunakan dalam jangka waktu yang lama akan berakibat fatal, bahkan efek terburuknya akan mengalami kanker dan juga rusaknya jaringan kulit, lapisan kulit pada wajah. Setelah deskripsi kasus dan analisis dari kasus tersebut, maka dapat ditarik solusi dari kasus tersebut. Ya, yang pertama yaitu sesuai dengan UU PK Pasal 19, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, penceraan, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diberedarkan.
Jelas sudah PT Glass Skincare harus bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan UU-PK yang telah berlaku jika ada keluhan atau laporan dari konsumen akibat menggunakan produk tersebut. Yang kedua, sebagai konsumen yang bijak dalam membeli atau menggunakan barang atau jasa, biasakan cermat dan teliti untuk membaca komposisi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Selanjutnya, jangan tergiur dengan harga murah karena harga membawa kualitas dari suatu barang tersebut. Selanjutnya, memberikan atau membiasakan membeli produk di toko yang terpercaya yang sudah banyak direview oleh orang-orang. Dan yang terakhir, memperhatikan kode BPOM. Jika dirasa kode BPOM tidak meyakinkan, bisa dicek melalui kode BPOM resmi dengan memasukkan kode yang telah tertera di dalam kemasan produk. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.